Pagi guys, ketemu lagi sama aku sama Papir dan selamat datang di camper van kami. Pagi ini aku mau bongkar gimana bikin ini semua di bawah budgetnya di bawah 1 juta. Tapi sebelumnya aku mau cerita sedikit soal latar belakang dari camper van ini. Jadi camper van ini tuh aku bikin sekitar 2 bulanan yang lalu, dan setelah sebelumnya tuh kepikir tapi nggak dieksekusi. Dan sebenarnya karena dulu aku jalannya sendirian, jadi merasa nggak butuh ada camper van, harus mikir parkir mobil dan sebagainya juga. Nah, berhubung sekarang aku jalannya sama Papir, jadi aku pikir, dan kami sering berpindah-pindah, jadi aku pikir ini yang paling ideal sih buat kami berdua. Sekarang aku mau kasih tahu gimana caranya kita buat ini mobil sama sekali ya. Jadi mulai awal-awal itu ini kan mobil Terios ya. Jadi ada 2 bangku di sini sama bangku 1 di belakang. Nah, itu aku lepas semua dulu. Jadi biar kosong belakangnya. Terus aku kasih papan belakangnya. Ini. Jadi semuanya rata dulu untuk base bawah. Ini papan semua rata, aku ratain. Nah, terus aku beli busa rebonded, busa yang warnanya agak-agak burik, agak macam-macam itu, yang keras banget itu. Nah, itu busa rebonded aku beli ukuran 70 kali 180, jadi ngepas sampai sana, dan itu harganya 100.000. Oh iya, tadi papan ini semua sama yang untuk meja, semua papan ini sama pembuatannya sama harganya nggak sampai 400.000 ya, let's say 400 lah. Nah, terus busa ini aku beliin sarungnya. Sarungnya ini bisa custom, lebarnya 5 cm, terus ini tebelnya 5 cm, jadi busa sarungnya ini harganya 50.000. Terus ini aku kasih bed cover ini karena buat agak empuk-empuk aja sedikit. Nah, terus aluminium foil ini aku beli 2 lembar, itu 22,5 ya, mungkin 25 lah let's say. Nah, ini aku lapisin kardus, jadi bisa aku buat tutup kaca, dan ini buat jaga suhu di dalam mobil. Kalau panas gak terlalu panas, atau kalau dingin gak terlalu dingin. Tapi kalau di Indonesia khususnya buat panas lah ya, buat nahan panas. Nah, ini ada meja lipat. Meja lipat ini aku beli 50.000, bisa buat laptopan di mobil, dan kalau mau ditaruh di samping kalau muat, ini bawahnya bisa buat storage. Jadi siasat storage juga. Terus awning ini kayak tenda yang ada di depan mobil itu, yang tutupin bagian sini atau bagian samping, itu biasanya dipakai buat pelebaran space, atau enggak buat, kalau aku sih konteksnya buat biar kalau hujan kacanya dibuka dikit biar nggak tempias masuk semua. Nah, ini awning 1 set, playseatnya sama tiangnya ini udah 1 set 170.000. Nah, box storage 2 itu, satunya buat ransum, buat konsumsi, satunya aku buat pakaian. Ini dua-duanya 100.000. Kalau ini aku udah punya laki-lakian, jadi nggak beli. Terus ini mesh jaring. Mesh ini buat siasat storage bagus banget, kalian buat batasin space gitulah. Nah, ini buat simpen-simpen juga di sini. Ini mesh ini sekitar 30.000-an. Nah, terus ini gantungan santelan. Santelan ini tinggal dikalungin aja di besinya ini. Jadi dia tinggal buat santel. Ini juga alternatif storage ya. Jadi ini pasang ini 20.000-an. Ini tangki air, aku beli 12 liter tuh. Jadi dia bisa diputar bawahnya, ini lumayan banget. Ini aku beli 12 liter, harganya 157.000. Nah, ini cooler box. Jadi aku beli sendiri styrofoam, terus aku perbak sendiri. Nah, ini lumayan bisa tahan 24 jam lebih. Nah, ini harganya 30.000. Aku beli styrofoamnya, box styrofoam, dan aku tata sendiri pakai aluminium yang sisanya yang di belakang buat kaca-kaca itu. Untuk kaca bagian depan ini aku punya ini. Ini untuk melindungi cahaya panas, dan juga lumayan buat samar-samar kalau misalnya buat tidur.
Untuk kaca depan ini tadi harganya sekitar 27, let's say 30.000. Nah, untuk kaca bagian samping yang bangkunya depan ini sumber udara masuk. Biasanya aku buka sedikit kalau mau tidur. Jadi aku punya ini jaring semacam mosquito net, kayak kelambu ya. Nah, nanti ini jadi dipasang kayak bungkus seluruh jendela dan kacanya bisa dibuka sebagian. Ini bisa ditutup. Nah, itu ditutup pintunya, jadi udara tetap masuk tapi hal-hal lainnya nggak masuk. Bisa ditutup dan udara tetap masuk, tapi agak samar dan hewan-hewan lain nggak masuk. Nah, itu namanya mosquito net gitu. Nah, itu sekitar sepasang tuh 35.000. Oke, jadi totalnya berapa sih untuk modifikasi atau konversi ini semuanya? Nah, totalnya itu let's say, bukan let's say ya, ini pas fix ya, di bawah 1 juta itu 975.000. Jadi dari kursi-kursi yang udah dilepas aku pasang papan ini plus mejanya plus jasa itu let's say 400 tadi. Terus meja lipat aku beli 50.000, kasur berikut semuanya ini, terus perekatnya aluminium foil, terus mesh jaring, terus storage ini, terus mosquito net di depan, terus tutup kaca yang depan itu, sama cooler box yang di depan yang tadi aku udah tunjukin, sama awning juga. Itu semuanya jadinya 975.000. Jadi kenapa fix di bawah 1 juta? Aku yakin karena tadi beberapa harga juga misalnya 37.000 itu let's say 40 lah kayak gitu. Jadi memang ada spare harga yang itu fixnya memang di bawah 1 juta untuk bikin camper van yang sangat-sangat sederhana. Aku bilangnya ini small ya, jadi bukan camper van betulan, tapi ini yang paling sederhana dari mobil Teriosku yang bisa dibikin gini, yang maksudku tuh siap tinggal gitu. Jadi yang paling utama prinsipnya itu untuk memodifikasi mobil itu adalah sleep area buat tidur sama storage. Itu dua hal utama yang harus diperhitungkan pertama. Nah, jadi ada yang ngakalin untuk sleep kalau mobilnya itu pendek atau kecil ya. Ada yang membongkar kursi depan juga, jadi dia lebih panjang gitu untuk area sleepnya. Untuk storage dia bisa ngakalin di sebelahnya atau di atas atau di bawah bahkan. Nah, kalau aku itu karena masih cukup di belakang sini buat aku tidur, jadi aku hanya ngakalin ini aku taruh bawah, storage-nya aku masih sementara seperti ini. Jadi aku bukan taruh storage di kolong dan tidurnya ditinggiin atau storage-nya di atas, enggak. Aku kasih yang kayak gini. Jadi ini prinsip aja ya, nyesuaiin juga tiap mobil kayak gimana, tapi prinsipnya setiap mobil bisa dipakai untuk camper van macam kayak gini gitu. Ya kalau kitchen aku prefer bisa di luar lah ya, dengan meja lipat yang di luar, atau kalau punya meja kayak gini agak tinggi gitu bisa ditaruh luar, masaknya di luar. Tapi prinsipnya yang utama itu tadi, sleep sama storage. Oke, nah kalau ya ada yang mau mulai, sebenarnya mulai ini memang paling repot, tapi aku mulai aja dulu dengan yang ada lah ya, dengan biaya yang ada, waktu yang ada, nanti bertahap kok biasanya. Jadi mulai dulu dari ngasih kasur. Nah setelah ngasih kasur kepikir oke, kaca ditutup karena butuh privasi gitu, misalnya kalau mau tidur, oke, mulai mikirin gimana nutupnya. Terus mulai mikirin jaga suhu di mobil gimana nih gitu misalnya. Nah itu sedikit-dikit bertahap, jadi yang mulai itu dari yang vital-vital aja dulu. Nah dengan budget segitu udah lumayan nyaman buat kami berdua tidur di sini. Oke, thanks for watching ya guys.